Shalom, selamat pagi dan selamat datang ke ibadah online Gereja IPCC. Pada pagi ini saya berharap Anda semua stay at home, stay safe, dan juga stay luar biasa di dalam Yesus Kristus. Untuk memulakan ibadah pada pagi ini, kita akan mendengar beberapa pengumuman. Yang pertama, pada hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Jadi saudara-saudari siapkan roti dan juga anggur. Dan selepas pujian dan sembah nanti kita akan sama-sama untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Yang kedua, saudara-saudari, gereja akan mengadakan satu acara yang dipanggil 3 hari pertemuan bersama Yesus Kristus. Acara ini akan bermula pada 4 hari bulan Mei sehingga 6 hari bulan Mei. Apakah yang kita mau buat dalam 3 hari penemuan bersama Yesus ini? Kita mau sama-sama sebagai satu gereja, semua sidang, kita mau mencari wajah Tuhan dan meminta campur tangan dan berkat Tuhan ke atas ekonomi negara kita. Saudara-saudari, kita akan lakukan 2 perkara setiap hari. Yang pertama, pada waktu tengah hari, kita akan berdoa syafaat 15 menit. Kita akan berdoa untuk setiap pribadi, setiap keluarga, semua masyarakat Malaysia dan Indonesia, supaya negara kita akan bangkit dan dipulihkan ekonominya. Yang kedua, setiap hari, yaitu sama ada sebelah pagi atau sebelah petang, saudara-saudari pilih ikut keselesaan Anda. Kita akan mengambil waktu untuk membuat deklarasi kebenaran firman Tuhan, yaitu deklarasi pemberkatan ke atas ekonomi dan keuangan negara kita, supaya setiap pribadi, setiap keluarga, setiap lapisan masyarakat, dan terutamanya orang-orang yang miskin yang ada di kota kita akan diberkati oleh pemulihan dan kebangkitan ekonomi negara kita. Jadi ayo mari kita berpartisipasi, sama-sama kita berdoa, sama-sama kita mengucapkan berkat Tuhan untuk Malaysia dan Indonesia. Dan pada malam yang terakhir, yaitu Rabu 8 malam, kita akan adakan ibadah online di YouTube. Jadi bersiap sedialah, datanglah untuk mendengar firman Tuhan dan juga untuk perjamuan kudus pada ibadah itu. Terima kasih saudara-saudari. Sekarang adalah waktu untuk memberi. Saya sudah siap. Bagaimana dengan Anda? Saudara-saudari, apabila kita memberi, ada beberapa cara yang gereja telah siapkan untuk memudahkan pemberian. Yang pertama, Anda boleh lihat di atas screen ada satu nomor account, itu adalah nomor account IPCC. Saudara-saudari boleh gunakan nomor ini dan memberi secara online transfer atau menggunakan mesin ATM. Saudara-saudari, apabila memberi dengan cara begini, amat baik mengambil buktinya, yaitu mencatatkan tariknya dan juga jumlahnya, dan boleh dihantar kepada email ataupun nomor telepon sebagai bukti. Yang kedua, saudara-saudari, gereja juga menyediakan aplikasi Touch and Go. Saudara-saudari boleh gunakan handphone dan scan barcode yang ada di atas screen dan kemudian ikut langkah-langkah aplikasi itu dan memberi. Jangan lupa juga ambil screenshot supaya ianya boleh dihantar kepada gereja dan kita ada bukti pemberian itu. Pada waktu ini mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan akan memberkati pemberian kita. Bapa di sorga, kami ucapkan syukur karena apa yang kami miliki adalah hasil kemurahan dan kebaikan-Mu. Dan pagi ini sambil kami memberi, kami percaya uang ini akan dilipat gandakan dan juga akan digunakan dengan penuh hikmat, penuh kebijaksanaan oleh kepimpinan gereja, supaya ianya akan memperluaskan kerajaan-Mu dan juga memberkati mereka yang miskin dan memerlukan uang ini. Kami doakan agar hidup kami akan diberkati dan keberhasilan dalam hidup kami akan terus bertambah, supaya kami ada lebih banyak lagi kesempatan untuk memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur. Amin. Saudara-saudari, sekarang waktu kita mau siapkan hati untuk pujian dan sembah. Dan pada minggu ini kita akan dipimpin oleh satu tim yang luar biasa daripada Sabah, yaitu Gereja Baptis Tawau. Worship leader adalah Alfred Mukri. Dan diberkatilah saudara-saudari oleh pelayanan mereka. Amin. Hai, shalom dan selamat pagi. Kami mengucapkan kepada jemaat sekalian, jemaat IPCC yang sangat-sangat kami kasihi.
salam kami daripada Tawa, walaupun Penang jauh di hujung dan kami di bawah sini, namun karena kasih dan rahmat Tuhan pada pagi ini kita bisa bertemu, bersua kembali di dalam acara ibadah online ini. Dan pada pagi hari ini kita akan sama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian dan penyembahan, dan di dalam seluruh ibadah ini kiranya rahmat Tuhan menyertai kita semua. Selamat beribadah, selamat pagi, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Ya. Pada pagi hari ini mari kita mengangkat hati kita, jiwa kita, roh kita untuk menyembah Yesus yang firman dengan segala Tuhan dan Raja dengan segala Raja. Biar apa yang kita naikkan pada pagi hari ini akan membawa bau yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Dan semua katakan, hey! Tepuk tangan semua, come on. Mari kita semua berdiri, come on, cuman. Here we go. Angkatlah suaramu, go. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, come on, cuman, go. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Here we go. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia sekali lagi, teman. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa,
nyata Kau Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar kami tinggikan hanya nama Yesus. Apapun yang menghadang, walau bagaimana gelombang yang datang menghadang kita, biar hanya Yesus yang kita andalkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Semua katakan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Kamu cuma secerahnya mentari, namun Kau yang terindah. Semua. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Come on. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang. Hey. Namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Semua jemaat nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. Walau badai, semua come on. Walau badai menghadang, go. Dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjaga kami, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Kau tebus dosaku. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Kau tebus dosa. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi, yuk jemaat. Hey. Pada pagi hari ini saya mengajak saudara untuk menyerahkan kehidupan kita, permasalahan kita, masa depan kita, dan apapun yang kita rancangkan. Mungkin waktu ini kita melihat segalanya kosong, segalanya suram, tapi percayalah, apabila kita meletakkan hidup kita ke dalam tangan Dia, sampai akhir hidup kita akan menikmati akan berkat. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
dasarku berharap. Mari saudara, kita naikkan doa ini bersama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Biar ini menjadi doa kita pada pagi hari ini. Tuhan ingin melihat hati-hati yang setia, pribadi-pribadi yang tetap berpegang, menyandarkan pengharapan kehidupan hanya kepada Dia saja. Percayalah saudara, apabila saya dan saudara meletakkan dasar iman kita, pengharapan kita, segala masa depan kita hanya pada Dia, saya percaya dan saya pastikan bahwa apapun yang saudara hadapi saat ini, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, dan Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan yang Dia dipertanggungjawabkan untuk menyempurnakan kehidupan saya dan kehidupan saudara. Mari saudara, mari kita letakkan kehidupan kita, iman kita, pengharapan kita hanya kepada Dia dan Dia saja. Oh haleluya. Ku kan setia. Kini aku percaya tiada yang
Wow, sungguh luar biasa waktu pujian sembah dan juga spesial tadi. Saudara-saudari, sekarang adalah waktunya untuk kita bersama-sama mengambil perjamuan kudus. Jadi mari kita sama-sama mengambil roti dan anggur. Dan saya mau bacakan 2 ayat daripada firman Tuhan untuk persiapan kita. Mari saudara-saudari kita lihat daripada 1 Yohanes pasal yang keempat. Ya, 1 Yohanes pasal yang keempat, dan kita lihat daripada ayat 9 dan juga ayat 10. Begini firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutuskan anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutuskan anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Saudara-saudari, kedua-dua ayat ini menyebut tentang kasih Allah. Tetapi saudara-saudari, ianya bukan saja memberitahu bahwa Allah mengasihi kita, tetapi Allah juga telah bertindak di dalam kasih-Nya, yaitu Allah telah mengutuskan anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Saudara-saudari, ini memberitahu kita bahwa kasih Allah itu bukan hanya satu penyataan atau satu falsafah. Kasih Allah itu bukan satu teori, tetapi kasih Allah itu akan disusuli oleh tindakan Allah. Jadi saudara-saudari, jangan kita cemas dan jangan kita khawatir kalau hidup kita dalam keadaan perintah berkurung ini. Kita mungkin rasa, aduh saya tidak dapat berbuat apa-apa, saya tidak dapat lakukan perkara yang biasa-biasa saya lakukan, maka itu hidup saya akan bertambah susah. Jangan khawatir, karena kasih Allah terhadap hidup kita pasti Dia telah bertindak di depan kita. Jadi puji Tuhan, sambil kita ambil roti dan anggur pada pagi ini, yakinlah bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi kita, dan dalam kasih-Nya Allah mengambil tindakan yang terbaik bagi pihak kita. Roti ini saudara-saudari, firman Allah mengatakan adalah tubuh Yesus yang telah diserahkan untuk kita. Anggur ini adalah darah Yesus yang telah ditumpahkan bagi kita. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah bukan hanya teori dan kenyataan, tetapi kasih Allah adalah perbuatan dan tindakan yang benar. Ayo, mari kita sama-sama berdoa supaya Allah akan memberkati perjamuan kudus ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk roti dan anggur ini. Kami mengambil dengan satu deklarasi bahwa kasih Allah adalah besar dalam hidup kita. Kasih Allah adalah besar dalam hidup setiap pribadi. Maka itu kami tidak cemas, kami tidak takut, tetapi kami yakin di dalam kasih Allah yang telah dibuktikan di atas salib Yesus. Maka berkatilah anggur dan juga berkatilah roti yang kami ambil pada pagi ini bersama-sama dengan keluarga dan teman-teman seiman kami, supaya hidup kami makin lagi kuat berpegang ke dalam janji kasih yang ada pada Tuhan kami. Kami doakan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita ambil dan minum bersama-sama. Amin. Semoga saudara-saudari diberkati. Sekarang adalah waktu untuk kita terima firman Tuhan. Dan kita sangat bersyukur karena sekali lagi Pastor Sam akan membawa khotbah, dan saya pasti saudara-saudari akan dihiburkan dan jiwa Anda akan dikenyangkan oleh firman Tuhan. Ayo kita undang Pastor Sam dengan tepukan yang luar biasa. Shalom dan salam kasih kepada saudara-saudari semua, dan terima kasih untuk tim saudara Alfred dari Tawau Sabah yang memimpin kita dalam pujian penyembahan bagi minggu ini. Saudara Bapak Ibu, ya hampir sudah sebulan lebih kita tidak ketemu di dalam gereja, dan saya sangat merindui Bapak Ibu saudara-saudari semua. Kalau saya lihat di beberapa tempat di gereja di mana pendetanya taruh foto semua jemaatnya di atas kursi, supaya karena dia begitu merindui jemaatnya. Tapi saudaraku, ongkos saya tidak cukup lah mau print semua foto-foto saudara, karena terlalu banyak kursi yang perlu diisi. Tapi semua foto saudara masih ada di dalam hati saya. Amin. Saya masih ingat kepada saudara lah, jangan pikir saya lupakan saudara. Tetap mendoakan saudara, dan kita doa tidak lama lagi kita dapat ketemu. Nah saudara, kalau saudara siap untuk menerima firman Tuhan,
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ini firman-Mu dan ini umat-Mu di depan yang menerima dan mendengar firman ini. Tuhan, buatlah koneksi yang luar biasa. Sehingga ada pemulihan, ada kemenangan, ada pendamaian, ada sukacita. Dalam nama Yesus Bapa saya berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini saya membawa satu firman yang bertajuk Kristus dan COVID. Nah saudaraku, hari ini semua COVID-19, semua orang selalu berbicara tentang itu kan. Tapi memang benar saudaraku, ini adalah satu hal yang di dalam hati semua orang. Karena dampak COVID ini saudaraku sangat besar. Tetapi saya ada berita baik. Sebagaimana dampak COVID itu besar, dampak Kristus, Raja di atas segala raja, juga luar biasa besar saudara. Mari saudara, tajuknya adalah COVID, Kristus dan COVID bersiap untuk dunia baru. Saya tunjukkan gambar Bahtera Nuh saudaraku. Kenapa saudara? Karena Nuh juga mengalami lockdown saudara. Ataupun di mana untuk 1 tahun 17 hari Nuh berada di dalam bahtera itu. Dan saudaraku, sebelum dia masuk ke dalam bahtera, dunianya beda. Banyak dosa, banyak yang kesusahan. Tapi selepas 1 tahun 17 hari dan bila Nuh keluar daripada bahteranya, dunia Nuh itu sangat baru dan sangat berbeda. Seperti itu saudaraku, saya percaya kita sebagai orang di dalam dunia ini, bukan saja di Malaysia, bukan saja Indonesia, tapi di seluruh dunia, selepas mereka mengalami lockdown itu, pada waktu mereka keluar, dunia mereka sudah pasti berubah. Kenapa saudaraku saya katakan begitu? Coba saudara lihat, sekolah sekarang mengadakan pelajaran lewat online. Saudaraku, semua pesawat-pesawat sudah hampir sebulan tidak punya bisnis. Dan kalaupun ada bisnisnya, pasti sudah beda caranya. Saudaraku, semua kilang-kilang, ada yang ditutup, ada yang tidak ada bisnis. Saudaraku, hotel-hotel, ada lebih daripada berapa 10 hotel saudaraku yang ditutup dan dijual. Ada juga saudaraku, semua tempat-tempat liburan, tempat untuk cruise saudaraku, cruise kapal-kapal untuk liburan, semua tidak bisa beroperasi. Saham sudah menurun, harga minyak sudah menurun, harga rumah dan harta sudah menurun saudaraku. Bus, taksi ataupun semua e-hailing ataupun Grab dan sebagainya, semuanya saudaraku bisnisnya sudah menurun saudaraku. Saudara jangan pikir bila lockdown ini berakhir, bila PKP ini berakhir, semua akan pulih menjadi seperti biasa. Saya doakan itulah yang akan terjadi. Tetapi sehingga ada vaksin, sehingga ada penawar untuk COVID-19 ini, orang masih lagi akan berhati-hati. Setelah PKP ini diangkat saudaraku, kita tidak boleh terus masuk ke dalam gereja dan beribadah, sebab kita mesti harus saudaraku menunggu seberapa lama sebelum ibadah besar-besar dibenarkan, perkumpulan besar-besar dibenarkan. Jadi saudaraku, dunia akan menjadi dunia yang baru. Saudaraku, apalagi saudaraku, restoran sangat berbeda, mall-mall saudaraku berbeda. Pada waktu saudara pergi ke mall nanti saudaraku, ada banyak warung-warung yang mungkin ditutup selama-lamanya. Karena mereka sudah tidak ada lagi kemampuan untuk bertahan. Karena hampir 2 bulan tidak ada bisnis. Saudaraku, mungkin juga seperti itu saudaraku, banyak bisnis-bisnis yang ditutup. Karena saudaraku krisis keuangan. Jadi saudaraku, pada waktu kita melangkah keluar, dunia mungkin dunia yang sangat berbeda. Nah, apakah contoh-contoh, ciri-ciri gambarannya dunia itu berbeda saudara? Pastor Sam, kau ini betul tak betul nih? Betulkah dunia akan berbeda? Saya tunjukkan kepada saudara. Mari kita lihat saudaraku gambar-gambar ini. Coba saudara lihat. Saudaraku, ini adalah uniform AirAsia. Tidak lagi yang dulu-dulu punya saudaraku. Saudara jangan salah sangka, ini bukan masa Christmas, itu bukan Santa Claus ya saudara. Tapi itu adalah Pramugara AirAsia saudaraku. Tapi mereka terpaksa pakai seperti itu karena saudara itu adalah perlindungan. Dan saudara pergi naik pesawat mesti ada mask, mesti diperiksa suhu badan. Dan saudaraku, ini adalah apa yang kita kenali sebagai sesuatu yang baru saudaraku. Normal yang baru saudaraku. Normal yang baru. Berarti saudaraku dulu tidak seperti ini. Tapi sekarang saudaraku itu menjadi sesuatu yang baru saudaraku. Ya saudara, kita lihat apa lagi saudaraku, ada banyak lagi. Saudaraku, mungkin cara kita shopping, beli-bela, saudaraku harus berjarak.
Ya, penjarakan sosial, saudaraku. Begitu juga, saudaraku, menggunakan face mask, sanitizer, mencuci tangan akan menjadi suatu yang biasa, saudaraku, bagi kita semua. Tidak lagi sesuatu yang baru, satu yang the new normal, saudaraku. Sesuatu normal yang baru, saudaraku. Apalagi kita lihat di sini, saudara, cara kita menunggu untuk giliran di bank, berjumpa dokter dan sebagainya, berjarak, saudaraku. Tidak lagi seperti dulu. Mungkin ini gambarannya, saudaraku, gereja. Mari kita lihat gambarnya. Mungkin ini caranya, saudaraku, gambarannya yang di dalam gereja, saudaraku. Harus diasingkan seperti ini. Yaitu yang telah disarankan, yang perlu dilakukan, saudaraku. Apalagi, saudaraku, mungkin online akan berterusan karena perkumpulan kelompok besar masih belum dibenarkan lagi. Mungkin selepas PKP berakhir, mungkin untuk beberapa bulan. Mungkin saudara terpaksa biasa dengan online, saudaraku. Apalagi, ini di Amerika cara mereka beribadah di tempat parkir, saudaraku. Mereka di dalam kereta dan mereka jauh di sana ada pendeta. Jadi mereka hanya beribadah dalam cara yang selamat. Mungkinkah itu yang normal yang baru, saudaraku? Ini adalah seorang padri Katolik yang mendengar pengakuan jemaatnya. Dan karena pengakuan itu sangat pribadi kan di bilik yang kecil. Tapi karena virus ini, saudaraku, pengakuannya, saudaraku, di luar. Drive-thru, saudaraku. Dan dia tidak boleh melihat siapa jemaat yang membuat pengakuan. Jadi mungkinkah ini normal yang baru, saudaraku? Mari kita lihat. Mungkin berjabat tangan juga begitu, saudaraku. Normal yang baru, saudaraku. Dan saudaraku, dan juga pelajaran. Apalagi, saudaraku, telemedicine, saudaraku, yaitu perubatan akan menjadi lebih melalui telefon dan berbicara dengan dokter, melalui internet. Jadi, saudaraku, ada banyak yang menunjukkan ciri-ciri bahwa dunia yang kita akan masuk itu akan menjadi dunia yang sangat berbeda. Bagaimana Nuh masuk ke dalam dunia yang baru itu sangat berbeda, kita juga akan mengalami dan berdepan dengan dunia yang sangat berbeda. Soalannya ini, saudaraku. Soalannya adalah, adakah kita siap menghadapi dunia baru selepas COVID-19 itu? Adakah kita siap menghadapi dunia baru selepas COVID-19? Itu, saudaraku, seperti ribut sekarang. Kita sedang melalui ribut sebenarnya, saudaraku. Karena ada banyak hal yang menjadikan tidak selesa, tidak senang, tidak boleh kerja, tidak boleh bersenam, tidak boleh potong rambut, saudaraku. Tidak boleh, saudaraku, dye rambut. Tidak boleh buat banyak hal. Tidak boleh beli perfume, tidak boleh beli, saudaraku, bedak. Tidak boleh buat banyak lagi sebab, saudaraku, ada banyak keterbatasan. Tetapi saudara ingat, Nuh juga di dalam suatu ribut. Ribut banjir yang besar itu. Tapi, saudaraku, ribut itu sebenarnya mempersiapkan Nuh untuk menghadapi dunia barunya. Biarpun kita sedang melalui ribut, tetapi ribut itu dibenarkan Tuhan untuk membolehkan kita bersiap untuk melalui dunia baru itu, saudara. Bagaimana, saudara? Bagaimana? Mari kita lihat firman Tuhan dalam Markus pasal 4, bermula daripada ayat 35 hingga ayat yang ke-41. Saya bacakan untuk saudara. Ya, saudara, Markus pasal yang keempat, 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Mereka tanya soalan itu keras sekali. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya. Saudara, Nuh melalui satu badai dan badai itu mempersiapkan dia untuk berdepan dengan dunia baru. Saya percaya pembacaan firman Tuhan hari ini adalah cerita tentang cerita badai yang menerpa hidup murid-muridnya. Tapi di dalam badai ini akan mempersiapkan kita untuk berdepan dengan masa depan yang sangat tidak menentu. Ada beberapa kilang ditutup, ada beberapa jemaat kita terpaksa dan akan dihantar pulang.
Dan jemaat-jemaat ini ramai yang melayani kita, saudaraku. Di dalam gereja di ini, puji Tuhan untuk pelayanan dan juga hati mereka yang sangat luar biasa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di sini. Tetapi kita akan mungkin tidak akan melihat mereka lagi pada waktu kita kembali. Mungkin ada yang sudah pulang. Mungkin saudaraku ada warung-warung yang kita suka, tidak ada lagi. Kedai-kedai makan yang kita suka, tidak ada lagi, saudaraku. Teman-teman yang kita tahu dulu, mana dia? Sudah pulang. Saudaraku, dunia yang baru. Tapi sebelum dunia itu, dalam beberapa bulan ini kita melalui ribut. Ada orang tak suka dengan ribut itulah. Gaji dipotong, kerja hilang, saudaraku. Tidak ada pendapatan, kurang makan, kurang saudaraku boleh keluar. Tidak boleh buat perkara-perkara yang seperti dulu. Tidak boleh beli perkara. Susah kan? Tapi saya percaya. Bagaimana Nuh dipersiapkan dalam bahtera dengan ribut. Dengan air bah itu. Kita dipersiapkan. Tuhan, kita lihat. Ada ribut di dalam cerita ini. Dan kita belajar sesuatu pelajaran daripada ribut ini. 3 tantangan yang perlu diatasi dalam menghadapi dunia baru kita. Pelajaran daripada 3 ribut. Saudaraku, ada satu ribut di sini. Memang ribut. Tetapi di dalam ribut ini, ada 3 ribut kecil. Yang mungkin saudara tidak perasan. Dan saya mau tolong saudara untuk melihat 3 ribut yang kecil. Yang bergabung membentuk ribut yang besar itu. Bertujuan untuk mempersiapkan saudara. Jadi jangan lawan mungkin ribut itu kali ya saudara. Mungkin. Nanti kita lihat kenapa. Saudara, firman Tuhan mengatakan yang memimpin dan yang menyuruh mereka keluar dan berlayar adalah Tuhan Yesus. Berarti saudaraku, mereka sekarang sedang berlayar di dalam danau itu atas perintah dan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara terpikir, mengikut kehendak Tuhan juga ada ributkah? Saudara, melakukan kehendak Tuhan ini, ada kalanya melakukan kehendak Tuhan masih boleh hujan lah dalam kehendak Tuhan itu. Masih lagi boleh ada ribut. Kenapa? Bukan karena Tuhan marah, bukan karena Tuhan mau menghakimi, bukan karena Tuhan mau menghancurkan di dalam ribut itu. Tidak. Dia membuat sesuatu yang luar biasa. Jangan lawan ribut itu loh saudaraku. Nah saudara, tadi saya bilang ada 3 ribut. Di mana 3 ribut saya tunjukkan. Berkata tentang 3 ribut, ada satu cerita. Tahun 1991, di perairan satu kawasan yang dikenali sebagai Gloucester, Massachusetts di Amerika Syarikat. Ada satu ribut badai hurricane yang sangat besar seperti taufan yang sangat besar melanda Gloucester, Massachusetts, Amerika Syarikat. Dikatakan ada 3 ribut yang bergabung. Seorang penulis buku yang bernama Sebastian Junger dalam tulisan bukunya The Perfect Storm, ribut yang sempurna, Perfect Storm. Dia mengatakan begini, sebuah badai, tofan saudaraku, hurricane, dalam kebiasaannya, satu tofan itu sendiri cukup kuasanya saudaraku, untuk menghasilkan kuasa listrik 3 tahun atau 4 tahun bagi keseluruhan Amerika. Satu kali ribut tofan itu saudaraku bertiup saudaraku, kuasa yang dihasilkannya cukup untuk menghasilkan kuasa listrik untuk 3 atau 4 tahun bagi seluruh Amerika. Itu yang dikatakan oleh Sebastian Junger dalam bukunya Perfect Storm. Kenapa dia menulis buku Perfect Storm ini? Karena dia berkata pada waktu tahun 1991 itu di Gloucester di Massachusetts itu, pada waktu angin itu bertiup saudaraku, angin hurricane itu, 3 angin berkabung, dia katakan kalau tentera Amerika dengan tentera Rusia bergabung dengan bom nuklear mereka pun tidak cukup kuat berbanding dengan apa yang terjadi lewat tiupan angin Perfect Storm itu pada tahun 1991. Dia bilang bom nuklear, bukan atomik, nuklear Amerika semuanya, nuklear Rusia semuanya gabung dan meledak saudaraku. Kuasa nuklear itu tidak boleh berbanding dengan apa yang terjadi 1991. Tapi dikenali sebagai Perfect Storm. Saya percaya pagi hari ini pelajaran yang kita lewati juga adalah perfect storm. Kenapa? Di dalamnya ada pelajaran yang perfect. Karena ada seorang juru selamat yang perfect. Yang kita ketemu di dalam ribut itu saudaraku. Nah saudara yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Dalam cerita Gloucester, Massachusetts itu saudaraku.
Ombaknya 100 kaki tinggi, saudaraku. Itu bersama dengan bangunan 10 lantai, saudara. 200 rumah dihancurkan. 500 ribu wang Amerika Syarikat dalam kerugian. 500 ribu wang Amerika Syarikat dalam kerugian, saudaraku. Harta benda semua. Oh, serius sekali. Tapi puji Tuhan, 9 orang saja yang meninggal. Dan bukan sejumlah orang yang banyak. Namun itu dikenali sebagai perfect storm. Satu yang sangat kuat. Hari ini saya bawa saudara ke perfect storm Tuhan. Amin. Karena bukan dia marah. Ingat, jadi mereka berjalan karena perintah Yesus. Terjadilah ribut di situ. Ya saudaraku, apa ribut yang pertama? Ada ribut besar, tapi ada 3 ribut kecil. Seperti di perfect storm di US itu tahun 1991, ada ribut dari Lautan Atlantik yang dikenali sebagai Hurricane Grace. Satu lagi pergerakan angin dari tasik besar di utara Amerika. Dan juga ada lagi pergerakan angin yang datang dari New England. Dan mereka 3 bergabung menjadi perfect storm. Di dalam cerita ini ada 3 yang bergabung. Membentuk masa depan kita. Apa itu? Yang pertama, kita lihat. Saudaraku, adalah ribut fisikal. Ribut fisikal itu adalah ribut di dalam hidup kita. Seperti yang kita bacakan ayat 37. Sedang mereka di dalam pelayaran itu ada angin tofan yang datang. Karena saudaraku, danau Galilea itu saudaraku dikelilingi oleh gunung. Dan saudaraku di atas gunung itu ada air angin yang dingin. Turun ke bawah saudaraku, di bawah sana anginnya lebih panas. Udaranya lebih panas. Jadi berkabung dengan angin yang dingin itu ada ledakan. Terjadi tofan yang sangat kencang saudaraku. Nah itu yang sedang terjadi. Jadi saudaraku, Alkitab berkata bahwa murid-murid Tuhan Yesus Kristus sangat takut. Ya, kenapa saudara? Karena mereka tidak punya kontrol lagi saudara. Mereka tidak bisa kontrol. Mereka kan kebanyakannya penjala ikan. Mereka sudah biasa dengan perahu mereka. Manalah boleh. Bikin malu saja kalau mereka tidak boleh. Tapi saudaraku, ternyata mereka tidak boleh kontrol. Saudara, satu hal yang sangat menakutkan bagi semua orang adalah sesuatu yang pada waktu kita tidak boleh kontrol. Kita mau lakukan tapi tidak boleh. Baru-baru ini saudaraku, ada beberapa jemaat yang EPCC yang meninggal dan keluarga mereka sangat susah. Karena keluarga dari luar Pulau Pinang mau datang, tidak boleh. Keluarga yang mau datang melawat, menghiburkan, tidak boleh. Uang ada untuk beli tiket pesawat tapi tidak ada pesawat. Itu artinya hilang kawalan, tidak boleh kontrol lagi. Ada uang tapi tidak boleh kontrol. Mungkin ada saudara-saudari semua di sini. Ada mobil untuk bawa Grab tapi tidak ada bisnis. Di luar kontrol saudara. Ada yang punya warung makan tapi tidak ada pelanggan. Saudara ada uang, saudara ada pengalaman, saudara ada kemampuan. Tapi perintah kerajaan mengatakan tidak boleh buka. Saudaraku, di luar kawalan saudara. Kenapa murid-murid saudaraku mengalami ribut itu? Itu ribut fisikal. Sesuatu yang di fisikal itu tidak boleh mereka kawal, tidak boleh mereka kontrol lagi saudaraku. Mereka bisa kawal boat itu, mereka bisa kawal dan tahu bagaimana berlayar di dalam lautan itu, dalam danau itu. Tapi kali ini saudaraku, ombak dan angin dan saudaraku dan saudaraku, air mula masuk sehingga mereka tidak boleh kontrol. Saya percaya ada beberapa orang yang merasakan seperti dalam ribut MCO PKP ini, saudara seperti tidak ada kontrol. Keuangan saudara, pelajaran saudara, perhubungan saudara, tidak ada kontrol. Saudaraku, orang yang bijak saudaraku, jangan coba kontrol sesuatu yang di luar kawalan saudara. Seperti banyak restoran-restoran lah saudara. Mereka ada tata cara untuk buat bisnis. Apa itu? Datang ke restoran saya duduk dan makan. Tapi PKP, restoran tak boleh duduk. Tak boleh makan di dalam restoran. Jadi saudaraku, ini fisikal. Secara fisikal mereka tidak boleh kontrol itu. Apa mereka buat? Mereka tukar kaedahnya supaya menjadi tapau saudaraku. Bungkus, bawa pulang makan. Kalau restoran itu bilang, kalau mereka tidak boleh duduk di sini makan, ini keterbatasan, tidak boleh buat apa lagi bisnis, habis. Itu adalah orang-orang yang coba menangani sesuatu yang tidak boleh mereka kontrol. Jangan menangani sesuatu yang engkau tidak boleh kontrol. Biarin saja. Saudaraku, mereka berkata Yesus tidak peduli, dia tidur di belakang. Bukan Yesus tidak peduli saudara. Dia peduli.
Dia peduli karena dia pegang, saudaraku, masa depan mereka semua. Sebab itu dia tidur, saudara. Dia tahu masa depan mereka semua. Sebab itu dia tidur, saudaraku. Bukan karena dia tak peduli, dia peduli. Sebab itu dia tidur. Coba saudara bayangkan, kalau saya peduli, saya tak tidur. Nah, karena dia peduli dan dia pegang masa depan dengan begitu baik. Sebab itu dia boleh tidur. Haleluya. Amin, saudaraku. Kita hanya melihat, dia tidur, dia tak peduli. Nah, dia peduli dan dia berkuasa, sebab itu dia boleh tidur. Amin, saudaraku. So dia boleh tidur. Jangan cuba menangani sesuatu yang saudara tidak boleh kontrol. Biarin saja. Karena ada seseorang di dalam ribut itu yang akan menolong saudara. Kedua, saudaraku, adalah ribut emosi, saudara. Kita lihat ada ribut emosi. Yaitu ketakutan mereka. Mereka takut. Takut. Saya mau tanya, kenapa mereka takut? Satu, bila kita tidak ada kontrol, kita gelisah. Kedua, kita takut adalah karena kita tidak boleh lihat masa depan kita. Akan kita matikah? Saudara, saya jujur terus terang, saudaraku. Pada hari-hari pertama, minggu pertama PKP itu, kita dengar kabar dari Spanyol, kabar dari Itali, kabar dari Korea Selatan, dari China, saudaraku, di US. Begitu banyak orang sakit. Dan Malaysia juga nomornya makin meningkat. Kita semua takut, saudaraku. Kita khawatir. Saya juga pikir, gimana kalau begitu banyak orang sakit sampai rumah sakit tidak punya tempat. Kekhawatiran, takut. Kenapa? Kita tak boleh lihat sesuatu. Itu masalahnya. Kita tidak boleh lihat sesuatu. Tetapi saya puji Tuhan, saudara. Saya puji Tuhan karena dalam Roma pasal yang ke-8. Boleh kalau saudara ada firman Tuhan, saudara coba lihat kepada Roma pasal 8, saudara. Dan ayat 38, firman Tuhan berkata begini, saudara. Firman Tuhan berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, maupun malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Semua ini tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, coba lihat apa firman Tuhan berkata. Firman Tuhan berkata, malaikat, pemerintah yang hidup, yang maut, maupun yang sekarang, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Kebanyakan kali kita takut pada waktu kita tidak boleh melihat apa masa depan kita. Tapi firman Tuhan berkata, apa yang kamu tidak boleh melihat, apa yang sekarang dan apa yang akan datang, sesuatu yang kau tidak boleh lihat. Tidak ada satupun apa yang sekarang dan apa yang akan datang. Apa yang sekarang dan apa yang akan datang. Tidak ada satupun di antara ini yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Sesuatu yang kau tidak boleh lihat, yang akan datang kau tidak tahu, itu pun Allah sudah jaga. Sebab itu dia cakap, jangan kita khawatir pasal hari besok. Esok bisa mengurusnya dirinya sendiri. Saudara, Tuhan tidak beri kasih karunia untuk hari esok, tahu? Kasih karunia hanya diberi untuk hari ini saja. Samalah kalau saudara minta matahari hari esok bersinar hari ini, bolehkah saudara? Mana boleh? Matahari yang bersinar esok, untuk esok lah itu. Kalau kau minta matahari besok itu bersinar hari ini, hari Jumat ini, nanti saudara jadi macam saya. Mau jadi macam saya kan saudaraku? Hitam manis handsome lah. Tapi saudara, kau selalu pakai Fair and Lovely mau jadi putih. Aduh, saya bingung saudara. Nah, engkau tidak mau saudaraku matahari hari esok hari ini. Tetapi saudara, matahari hari esok hanya untuk hari esok. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saudaraku, Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana kita mengurus sesuatu yang kita tidak boleh lihat, saudara. Firman Tuhan berkata, baik yang ada sekarang, apa yang kita boleh lihat kan? Ataupun yang akan datang, tidak boleh kita lihat kan? Tidak ada satu pun di antara semua ini dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya saudara. Kasih Tuhan cukup luar biasa. Tapi mungkin karena dalam ribut itu kita tidak melihat kasih Tuhan. Sebab itu kita rasa ribut ini, PKP ini, dan semua yang susah yang telah terjadi ini. Memang susah. Saya setuju memang susah. Tidak senang. Tapi ada sesuatu yang baik yang sedang Allah siapkan. Supaya kita dapat bersiap menghadapi dunia baru. Sebagaimana Nuh melakukannya. Saudara, poin yang terakhir adalah ini.
yaitu saudaraku, ribut rohani atau teologia atau ribut rohani. Kenapa saudara? Karena mereka lihat di buritan Yesus sedang tidur di atas bantal saudara. Dia sedang tidur. Nah kalau saudara nonton TV dan saudara tertidur, itu namanya tertidur. Kan? Karena saudara ngantuk tertidur. Tetapi pada waktu saudara letakkan kepala saudara di atas bantal, itu bukan namanya saudaraku. Itu namanya sudah dirancang. Jadi pada waktu mereka melihat Yesus, dia sedang tidur di atas bantal, berarti saudaraku, dia sudah rancang. Sebab itu tadi saya bilang saudaraku, dia tidur bukan karena dia tidak peduli. Dia tidur karena dia berkuasa dan dia peduli dan dia tahu masa depan kamu. Dia tahu apa yang sekarang dan apa yang akan datang. Sebab itu dia tidur, berarti dia menjaga saudara. Dia menjaga saudara. Tak pernah saya pikir bahwa saudara pergi ke kamar tidur saudara di ranjang itu, saudara naik pakai tilam saudara, bantal saudara. Itu saudara sudah plan, sudah ada rancangan. Tapi di depan TV itu saudaraku miring-miring gitu saudaraku. Itu tidak dirancang saudaraku. Itu bikin malu namanya. Gini-gini saudaraku. Itu namanya bikin malu. Saudaraku, ada bedanya. Yesus tidur di atas bantal itu berarti dia merancang. Dia tahu. Tetapi saudaraku, masalahnya begini. Saya sebut ribut teologi. Kenapa? Apa yang kita dengar tentang Tuhan pada hari Minggu. Tuhan baik, Tuhan luar biasa, dia mengasihi. Tetapi apa yang terjadi pada hari Isnin sangat berbeda. Apa yang kita dengar dari firman Tuhan pada hari Minggu sangat baik, Tuhan luar biasa, penuh kasih karunia, kemurahan. Tapi yang terjadi hari Isnin semuanya jahat, buruk, teruk, semuanya tak baik saudara. Wah, kita rasa tidak boleh ngam lah. Kenapa tidak boleh ngam? Kenapa tidak boleh ngam? Saudara, marah kan? Kenapa tidak boleh ngam saudaraku? Saudara, mungkin karena kita tidak mengerti tentang Tuhan, siapa Tuhan. Itu mungkin sebabnya. Contohnya saudara begini, Pada waktu Yesus di atas kayu salib, dia berkata, aku haus. Tapi pada masa yang sama dia berkata, aku adalah air kehidupan. Macam tidak boleh ngam kedua-dua ini. Macam apa yang akan dengar hari Minggu dan apa yang terjadi hari Senin, tidak boleh ngam. Kenapa? Karena mungkin kita tidak tahu Tuhan Yesus. Dia yang mati di kayu salib, saudaraku, adalah dia juga yang membangkitkan orang mati. Tapi dia mati, tapi dia bangkitkan orang mati. Dia menangis pada waktu Lazarus mati, tapi dia berkata di surga dia akan mengesat semua air mata. Macam tidak boleh ngam saja. Dia berkata pada waktu dia mau kasih 5.000 orang makan, ditanya, siapa yang ada makan di sini? First time saudaraku, Tuhan minta tolong. Siapa yang ada makan di sini? Tapi pada waktu yang sama dia bilang, akulah roti kehidupan. Tidak boleh ngam. Kenapa nih saudara? Karena kita tidak paham seperti yang saya katakan. Dia 100% manusia, tapi dia juga 100% ilahi saudaraku. Pada waktu kemanusiaannya sedang tidur, keilahiannya masih beroperasi dalam hidup saudara dan saya. Pada waktu saudaraku di buritan perahu, kemanusiaannya sedang tidur, keilahiannya saudaraku masih beroperasi, masih memperhati, masih menjaga saudara. Sebab itu Mazmur 121 saudaraku berkata, dia yang menjaga Israel, dia tidak akan tidur dan tidak akan lena. Haleluya. Dia tidak akan tidur saudaraku. Dia menjaga saudara. Saudaraku, keilahian Yesus itu dan kemanusiaan Yesus itu seperti tidak boleh ngam. Dia bilang, aku dahaga, tapi dia bilang, aku air kehidupan. Tapi dia tidak boleh ngam. Sebab itu banyak orang anak Tuhan dalam ribut itu saudaraku. Mereka melihat, saya dengar Tuhan baik, saya dengar Tuhan luar biasa. Tapi apa yang terjadi teruk, tak sama. Jadi mereka khawatir, mereka marah dengan Tuhan. Tapi Yesus berdiri dan dia katakan, tenang kepada ribut itu. Diam, tenang saudaraku, dia katakan kepada ribut itu. Wow, apa yang terjadi? Saudara, pada waktu itu juga danau itu menjadi tenang saudaraku. Tidak ada angin lagi, saudara. Teduh semuanya. Luar biasa kan? Nah, sebab itu minggu ini, Senin, Selasa, Rabu, kita juga mengaplikasikan yang sama. Kita juga berdoa, tapi kita juga mendeklarasikan. Ada kalanya Yesus bilang berdoa, dia mengajar kita berdoa. Ada kalanya Yesus juga bilang, bicaralah kan kepada gunung itu. Beranjaklah kau, saudaraku. Ada waktunya kita berbicara. Dia berbicara kepada danau itu. Dan tenang. Kita bilang apa? Tiba-tiba murid-muridnya bilang. Mereka menjadi sangat takut. Sehingga mereka bilang, siapa orang ini? Dia bilang. Sehingga semua
angin dan juga ribut tunduk kepadanya. Siapa orang ini? Seperti di dalam danau itu, di dalam ribut itu, seperti Bapa mencelekkan mata mereka supaya mereka melihat Yesus. Kemanusiaan dan keilahiannya itu, saudaraku, digabung supaya mereka mengerti. Ada hari apa yang saya dengar dan apa yang saya alami tak sama. Tetapi ada hari keilahiannya lain, kemanusiaannya, fungsinya seperti tidak sama. Tetapi dia tetap sama. Pada waktu kemanusiaannya tidur, keilahiannya, saudaraku, tetap beroperasi menjaga saudara. Wow, saudaraku. Ingat apa tadi saya katakan? Mereka menjadi sangat takut. Nah, dengar sini. Pada waktu ribut itu datang, mereka takut. Betul, ribut datang mereka takut. Tetapi pada waktu Yesus menghardik angin dan air itu, mereka menjadi sangat takut. Apa bedanya? Satu takut, satu sangat takut. Ribut, mereka takut. Yesus sangat takut. Berarti apa, saudaraku? Berarti masalah kita takut benda yang salah, saudara. Kalau kita takutkan Yesus, yang ribut itu tak perlu kita takut. Sebab bedanya begini, ribut yang mereka takut. Tapi Yesus, mereka sangat takut melihat apa yang Yesus sudah buat. Masalahnya mereka takut kepada benda yang salah. Padahal awal-awal lagi mereka tidak perlu takut ribut itu pun. Kalau mereka takut sama dia. Haleluya. Amin, saudara. Kalau dia takut sama dia, takut di sini bukan yang negatif punya takut lah. Tapi takut yang penuh dengan hormat gitu. Kan? Saudara takut dengan Pastor Alex. Apa berarti apa? Pastor Alex akan makan kamu kan? Bukanlah, takut hormatlah, saudara. Ya itulah. Mereka sangat takut akan Yesus. Berarti kalau kita takut itu ada sasaran yang betul. Ada fokus yang betul. Berarti takut-takut lain akan hilang, saudara. Halo, kau ni takut apa tuh? Kau takut siapa? Saudara yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Yesus manusia 100%. 100% ilahi. Sebab itu pada waktu kita susah, dia masih lagi boleh menolong kita. Dia masih lagi boleh menolong kita. Karena dia mengerti apa yang kita lalui. Tetapi dia Tuhan. Apa yang tidak boleh diperbetulkan oleh manusia lain, dia boleh perbetulkan. Itu Tuhan. Sebab itu, saudaraku, kita mesti ngerti siapa dia. Murid-muridnya berkata, siapa orang ini? Who is this man? Siapa orang ini? Mereka mula melihat Yesus dalam konteks yang lain. Bila mereka tanya siapa orang ini, bukan berarti mereka sangsi, ada tanda soal, keliru, tidak tahu siapa dia. Tidak. Berarti mereka heran, mereka menyembah, mereka melihat dia dalam figur gambaran yang sangat baru. Itu ribut. Itu kerja ribut. Ribut menolong, membersihkan mata yang kabur itu. Ribut itu seperti, saudaraku, selepas ribut kan, saudaraku, kau tengok, wah, cuaca semua jadi, persekitaran jadi lebih macam bersih, segar kan. Itu yang ribut buat di dalam minda, dalam mata rohani kita. Ya, bukan satu ribut teologi. Dan terakhir, saudaraku, yang terakhir, kita lihat satu pengharapan yang penting yang kita perlu pegang. Melihat Nuh. Alkitab berkata begini. Maka ayat 8, pasal 8 ayat 1, ini bagaimana Nuh menghadapi dunia barunya. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Tuhan jaga binatang-binatang juga. Yesus berkata, kamu lebih penting daripada burung itu. Burung itu tidak ada lumbung, saudaraku. Dia tidak mencari makannya, saudaraku. Dia tidak buat persiapan untuk makannya. Tidak juga punya lumbung, saudaraku, untuk simpan makannya. Tapi tiap hari Tuhan kasih dia makan. Dan Yesus bilang, tapi kau lebih penting daripada burung itu. Bunga bakung, dia bilang, kau lebih penting daripada bunga bakung. Tuhan mendandani bunga bakung lebih indah dari Salomo. Wow, kamu lebih penting. Wah, kalau binatang Tuhan boleh jaga. Apalagi Yesus tidak datang mati di kayu salib untuk binatang. Dia mati untuk kamu, saudara. Haleluya. Dia tidak mati untuk bunga bakung. Dia mati untuk saudara dan saya. Haleluya. Berarti, saudaraku, apa yang Tuhan buat? Coba lihat. Alkitab bilang, Tuhan mengingati Nuh. God remembered Noah. Dan mengirim angin. Menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Cerita Yesus, dia tenangkan angin itu. Air tidak memberontak lagi.
Di sini angin datang dan air mula surut, saudara. Dalam dua-dua cerita ini, Tuhan menguasai alam semesta. Berarti bila kita masuk ke dunia baru, kau pikir dia tidak pegang dunia alam semesta itu? Semua yang berubah di sekitar kita, dia sudah pegang. Jangan saudara takut. Kau tengok, kawan itu mana? Oh, sudah pulang. Kenapa? Kilangnya ditutup. Kawan itu mana? Oh, tidak ada lagi. Sudah dihantar pulang. Oh, kilang itu di mana? Tidak ditutup. Restoran itu mana? Tidak ada lagi. Ibu itu yang jual nasi ayam? Tidak ada lagi. Saudaraku, ingat. Tidak ada lagi saudaraku. Kalau Tuhan boleh kontrol semua pergerakan alam semula jadi, dia boleh pegang semua di dalam tangan dia. Dan saudaraku, bila Alkitab bilang mengingat, coba lihat ya. Bila Alkitab bilang mengingat, Tuhan mengingat Nuh. Nah, mengingat bukan berarti sebelumnya Tuhan lupa. Tiba-tiba dia teringat Nuh. Alamak, Nuh ada di sana. 1 tahun 17 hari. Masih dalam bahtera itu. Nah, bukan begitu. Mengingat, saudaraku coba lihat. Mengingat itu berarti di tengah-tengah banjir yang besar, Tuhan tetap pegang pada janjinya. Dan bertindak sesuai dengan janji itu. Itu maksudnya Tuhan. Itu maksudnya. Manusia boleh lupa. Satu hari saya bawa Ashley, Suzy pergi ke Queens Bay Mall untuk menonton ke bioskop ataupun panggung wayang. Waktu itu Ashley masih kecil lagi. Nah, saya bawa dia minta saya bawa dia ke toilet. Saya juga pergi ke toilet. Selepas saya sudah guna toilet, saya keluar, saya jalan terus. Sampai di depan panggung itu, saya tanya, saya tengok, Suzy seorang. Saya baru terfikir, aduh, aku sudah lupa Ashley. Lari kembali ke toilet, saudaraku. Saya tengok Ashley sedang berdiri di sana. Dia tengok saya, dia sudah marah. Sekarang umurnya 19 tahun. Sampai hari ini, dia masih ingat. Dia bilang, kau tinggalkan saya, Daddy. Kau lupa anak kau sendiri. Aduh, ngeri saudaraku kata-kata anak saya itu. Tapi benar, saya lupa. Itu bukan Tuhan. Saudaraku, mengingat berarti saudaraku seperti saya buat bayaran untuk rumah saya, kereta saya, bulanan saya bayar. Hari saya buat bayaran, saya ingat itu saya mesti buat bayaran. Selepas itu, hari yang seterusnya, saya tak ingat lagi tahu. Sampai ke ujung bulan, tiba-tiba saya teringat. Artinya apa? Berarti bukan saya lupa. Saya masih adalah pikiran itu di mana satu tempat di kepala saya itu ada lagi. Itu seperti sampai ujung bulan, seperti otomatik, janji untuk membayar itu kembali dalam hati saya. Itu yang terjadi kepada Nuh. Tuhan tidak lupa dia. Tuhan tahu Nuh ada di sana. Dan Tuhan mengingati Nuh. Berarti saudaraku, Tuhan selalu perhatikan Nuh. Tuhan selalu pikir tentang Nuh. Sebelum dia keluar ke dunia, dia tahu Tuhan ingat saya. Berarti saudaraku, Tuhan kirim angin dan air itu pun mula surut. Berarti Tuhan kontrol alam semula jadi. Yesus juga buat hal sama. Berarti ribut itu bukan jahat. Ribut menolong saya melihat Tuhan dengan baik. Ribut menolong saya untuk berinteraksi dengan Tuhan. Ribut menolong saya untuk melihat kemurahan Tuhan. Ribut menolong saya untuk melihat siapa Kristus. Sehingga murid-muridnya melihat siapa Yesus. Awalnya dia bilang, mari kita ke seberang. Itu misi mereka. Itu yang mereka lihat, misi. Kita mesti ke seberang. Tapi di akhirnya, mereka melihat manusia, Yesus itu. Tidak ada misi kalau kita tidak ngerti siapa manusianya itu. Apalah misi? Apalah pelayanan? Kalau kita tidak mengerti siapa manusia itu. They started with the mission, but they cannot go further with the mission if they don't understand the man, Christ. Mereka tidak tahu siapa Yesus itu. Ribut menolong, memberi pencerahan. Untuk melihat Kristus lebih. Ribut bukan Tuhan mengutuk, menghukum, tapi untuk menolong kita melihat dia lebih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, apa 3 ribut ini melanda hidup saudara? 1, ribut fisikal, ribut emosi, atau ribut teologi. Semuanya bukan jahat, tapi karena Kristus di dalamnya, dia kontrol, dia mengasihi, dia menjaga saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara, berpegang teguh kepada janjinya, tahu dia mengasihimu. Maupun yang sekarang ataupun yang akan datang, tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kamu dari kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa, berkati umat-Mu, kemurahan kasih karunia Tuhan menjaga, memelihara anak-anak Tuhan. Biar Tuhan tolong setiap dari kami supaya kami tidak gentar dengan ribut ini. Malah ribut ini mempersiapkan kami Tuhan untuk melihat dunia baru yang
Biarpun dunia itu mungkin ada banyak kekecewaan, ada banyak penyesalan, ada banyak ketakutan karena itu bukan apa yang kita sudah biasa. Tapi kami tahu ribut ini seperti mana Nuh disiapkan, kami dipersiapkan Tuhan. Karena Tuhan tetap ingat kami. Berkati umat-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Saya mau tolong saudara Bapak Ibu yang belum kenal Tuhan Yesus. Kalau kamu belum tahu siapa Yesus, setelah kamu mendengar firman ini, kau tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya membantu kamu supaya kamu boleh menerima Dia sebagai Tuhan kamu. Kalau saudara mau menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat saudara, doanya senang. Saudara mengaku dosa saudara. Saudara mengaku kamulah Tuhan selama ini di dalam hidup kamu dan menguasai semuanya. Tapi hari ini kau tunduk kepada keilahian Dia, bahwa Dia menjadi Tuhan saudara. Itu saudaraku berarti pertobatan di mana saudara datang. Pertobatan itu saudaraku bukan hanya tentang melepaskan dosa. Enggak, pertobatan itu fokusnya adalah Kristus saudaraku. Pertobatan adalah fokusnya kepada Kristus. Karena lebih kau melihat Kristus, dosa semua ini akan hilang secara secara otomatis. Dan akan kekuatannya akan menjadi lemah saudaraku. Tapi fokusnya mesti Kristus. Seperti dalam danau, seperti dalam ribut itu. Mari saya undang saudara Bapak Ibu untuk menerima Yesus. Kalau saudara siap dalam hati saudara. Dan melihat bukan saja kemanusiaan Yesus, tapi melihat keilahiannya. Dan saudara ngerti bahwa Dia Tuhan. Dan saya undang, bukan dipaksa, tapi diundang. Caranya, saudara hanya ikut doa saya, baris demi baris. Dan saudara menerima Dia menjadi juru selamatmu. Kalau siap, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku buka hati, mengaku dosa saya, dan meninggalkan semua cara hidup lama. Dan melihat keilahian Yesus dalam hidup saya. Saya mengaku mulai hari ini tidak ada Tuhan lain kecuali Yesus. Mulai hari ini aku membuka hati dan mengakui bahwa saya menerima anugerah Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat saya, yang pada waktu saya percaya membuka jalan untuk saya masuk ke surga dan membangun perhubungan yang luar biasa di sini dan di sana. Tuhan, aku menerima Yesus, mengakui keilahiannya di atas hidup saya dan menjadikan Dia Tuhan juru selamat saya. Dalam nama Yesus Bapa saya berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kalau saudara mendoakan doa itu, saudara boleh bicara dengan teman saudara yang Kristen itu. Mereka akan bantu kamu. Dan mereka akan bawa saudara ke gereja satu ketika bila saudara sudah siap dan bila gereja boleh beribadah. Tetapi, saudara, kalau saudara tidak sendirian saja di kamar saudara atau di bilik saudara, saudara boleh pergi ke www.excelpoint.org. Saudara boleh kontak kami. Dan kami akan membimbing, membantu saudara sehingga saudara mengerti apanya perjalanan menjadi anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kami tetap mendoakan saudara, tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, biar saudara tetap menjaga kesehatan saudara. Dan saya sangat merindui saudara. Tidak lama lagi kita pasti akan ketemu dan fellowship sekali lagi. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat saudara semua. Amin.